Berikut kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid ibni Arqam radhiyallahu anhu qala Sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Ida summa rakhasa fil jumu'ati faqala man sa'a ayyusalliya falyusalli. Rawahul khamsah illa Tirmizi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, Sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Ida, telah melaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Summa rakhasa, kemudian Nabi merukhsah, memberikan keringanan fil Jum'at, pada hari Jumat. Faqala, lalu Nabi berkata, maksudnya apa? Kebetulan hari rayanya jatuh pada hari Jumat. Nabi sholat Id di pagi hari. Setelah itu Nabi memberikan rukhsah, keringanan, ya, dalam hal pelaksanaan Jumat. Apa kalimat yang Nabi ucapkan? Faqala man sa'a ayyusalliya falyusalli. Siapa yang berkehendak untuk melaksanakan sholat, maksudnya Jumat, falyusalli, silahkan sholat Jumat. Kita ulang, siapa yang mau lagi untuk sholat Jumat nanti siang, yang mau silahkan sholat Jumat. Berarti mafhumnya, jika tidak mau ya nggak apa-apa. Kan begitu mafhum yang kita ambil dari kalimat Nabi. Siapa yang mau lagi untuk sholat Jumat, ya silakan. Berarti bagi yang tak mau lagi, ya nggak apa-apa. Mengapa? Karena tadi pagi kita sudah sholat Id. Sebab Id sama Jumat sama-sama dua sholat hari raya. Kalau Id sholat hari raya tahunan, sholat Jumat sholat hari raya mingguan. Apabila berhimpun dua sholat hari raya, maka pilih. Kalau mau sholat dua-duanya silahkan. Jikapun tidak, ya boleh. Nah, kira-kira begitu. Jelas ya? Nah, cuman tunggu dulu, sabar dulu. Endingnya belum kita baca. Endingnya. Tahu ending? Kesimpulannya. Apa memang begitu? Kalau sudah sholat Id, Jumat nanti nggak wajib lagi, cukup sholat zuhur saja. Atau bagaimana? Kalau berdasarkan teks hadisnya, ya Nabi katakan begitu. Siapa yang mau sholat Jumat lagi, sholatlah. Man sa'ab ayyusolliya falyusolli. Berarti kalau yang tak mau lagi sholat Jumat, ya silahkan saja. Secara teksnya begitu. Jelas ya? Jelas Bapak Ibu? Baik. Sekarang kita baca isi penjelasannya. Ad-dinu yusrun. Nah, kita baca dulu penjelasan globalnya. Agama ini adalah agama yang mudah. Wa min yusrihi, di antara kemudahannya, an suri ar-rukhasu, disyariatkannya rukhsah, keringanan, hatta la yasukko
'alan nas al-amala bil azaim, sehingga tidak memberatkan buat manusia untuk melakukan amalan yang bersifat azimah, kewajiban. Famin zalika, di antaranya annahu iza ijtama'a idani. Apabila berhimpun idani, dua hari raya, fi yaumin wahid, pada hari yang satu, pada satu hari. Ka'an wafaqa yaumal id, seperti bersamaannya hari id. Ka'an wafaqa yaumul id yauma jum'atin, seperti bersamaannya hari id, hari raya, dengan hari Jumat. Faqad rakhasas sari, maka sungguh telah merukhsah, memberikan keringanan sari, pembuat sari, dalam hal ini ya Allah dan Rasulnya, Al-Hakim, yang maha bijaksana, liman shallal id, bagi orang yang telah menunaikan salat id, ayyaktafiya bi sholati zuhri fi baitihi, cukuplah dia melaksanakan salat zuhur fi baitihi, di rumahnya, fi zalikal yaum, pada hari itu. Wala yajibu alaihil khuruj, dan tidak wajib atasnya untuk keluar li sholatil jumu'ati, untuk melaksanakan sholat Jumat. Bila bersamaan antara hari Jumat dengan hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, ya, agama memberikan keringanan bagi yang sudah melaksanakan sholat Id di pagi hari, maka tidak wajib lagi sama dia menunaikan sholat Jumat di siang hari. Cukup dia sholat zuhur saja di rumah pada hari itu. Wahada mazhabul imami Ahmad, ini pendapat Imam Ahmad, mazhab Hambali, yang mengatakan demikian. Mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad. Wajarul jumhur, nah ini, sedangkan jumhur ulama, mayoritas, ala wujubi sholatil jumu'ati, menetapkan atas wajibnya sholat Jumat, wasa'yi ilaiha, dan berjalan menuju kepadanya, li'anna dalila wujubiha amun, sebab dalil wajibnya Jumat bersifat umum. Nah, ternyata yang dipilih oleh jumhur ulama, pendapat mayoritas, tentu inilah pendapat yang terkuatnya. Syafi'i, Hanafi, Maliki menetapkan biarpun pagi sudah sholat Id, Jumat hukumnya tetap wajib. Nah, tentu ini pendapat yang kuat karena ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Adapun yang mengatakan tak wajib lagi Jumat kalau sudah sholat Id, itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Alasan jumhur, dalil wajibnya Jumat itu bersifat umum. Alasan kedua, ingat kaidah, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung pada illatnya. Kalau ada illatnya, ada hukumnya. Bila tak ada illatnya, tak ada hukumnya. Nabi membolehkan dulu sahabat untuk tidak sholat Jumat lagi. Apa illatnya? Apa sebabnya? Nah, ini yang perlu kita kaji. Ternyata illatnya adalah masyaqqah. Apa masyaqqah? Kesulitan. Kenapa kok sulit? Bapak Ibu bayangkan, jarak rumah sahabat dengan masjid itu jauh-jauh.
Salah satu contoh, ada sahabat Nabi namanya Sa'ban. Dari Masjid Nabawi ke rumah Sa'ban itu jalan kaki 3 jam baru sampai. Itulah gambaran rumah sahabat Nabi dulu dengan masjid. Jauh-jauh. Karena sholat dulu baik Jumat ataupun Id hanya di Masjid Nabawi kalau di Madinah. Jadi bayangkan kalau tetaplah diwajibkan, betapa sulitnya kondisi sahabat ketika itu. Kita hitunglah umpama 3 jam. Contoh Sa'ban tadi. Selesai sholat Id jam berapa kira-kira? Jam 8. Kalau pakai lontong setengah 9. Cuman tadi kemarin di sini aku khutbah nggak ada lontongnya. Makanya jam 8 udah siap kan begitu. Agak nunggu-nunggu juga kemarin ya kan. Nah, ternyata nggak ada, ya apa boleh buat lah. Akhirnya pulang awak lemes. Kita bilang setengah 9. Sudah. Setengah 9. Pulang 3 jam. Jalan kaki. Ini kondisi dulu. Setengah 10. Setengah 11. Setengah 12. Itu baru sampai ke rumah. Bayangkan andai balik lagi ke masjid buat sholat Jumat, mau jam berapa lagi sampainya? Itu kalau 3 jam, kita ambil aja 2 jam. Setengah 9 tadi ya, setengah 10, setengah 11 sampai ke rumah. Duduk bentar makan, balik lagi. Kita bilanglah jam 11 balik. Jam 12, jam 1. Betapa sulitnya keadaan ketika itu. Kalaulah Nabi wajibkan juga untuk sholat Jumat. Makanya Nabi bilang, kalau tadi pagi sudah sholat Id, Jumat tak wajib lagi. Bagi yang mau sholat lagi silahkan. Bila tidak, nggak apa-apa. Cukup sholat zuhur saja di rumah. Karena ilatnya adalah masakoh, adanya kesulitan. Sekarang masih adakah ilatnya? Masih adakah kesulitan orang kalau balik lagi jam 12 untuk sholat Jumat? Masih ada? Tak ada. Jarak rumah dengan masjid apakah jauh? Ada 3 jam, 10 menit, 5 menit, 17 kali bolak-balik ke masjid pun gak apa-apa. Betul gak? Karena ilatnya sudah tidak ada lagi, kesulitannya sudah tidak ada lagi, maka hukumnya pun sudah tidak ada. Artinya sholat Jumat tetap wajib, biarpun tadi pagi sudah sholat Id. Paham? Memang benar hadisnya betul, Nabi bilang begitu. Tapi ingat, Nabi bilang begitu ada ilatnya, kata para ulama.